Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. 5 tren pendidikan kekinian yang banyak diminati tahun 2022. Pastinya guru abad 21, guru modern harus update tentang hal ini. Semenjak pandemi COVID-19, dunia pendidikan kini bergantung dengan teknologi. Peserta didik dan pendidik kini beradaptasi dengan teknologi agar pembelajaran berjalan sesuai tujuan pendidikan dengan memanfaatkan tren pendidikan. Agar teknologi terus berkontribusi positif terhadap pendidikan, maka sekolah dan pendidik perlu mempelajari bagaimana cara menerapkannya dengan benar di kelas, dengan metodologi pengajaran yang paling tepat. Sebuah perusahaan teknologi di Silicon Valley, PEW Research, menyebut bahwa New Normal 2025 akan lebih berbasis kepada teknologi. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 915 inovator, pengembang, peneliti, pimpinan perusahaan dan kebijakan, serta aktivis untuk mengumpulkan pendapat terkait kehidupan pasca pandemi. Nah, berikut adalah tren-tren pendidikan yang merupakan masa depan pendidikan digital. Bentuk pembelajaran ini sudah sangat populer beberapa tahun yang lalu. Jadi pembelajaran dengan bantuan video sudah banyak dikenal selama pandemi. Video cenderung dapat membuat siswa lebih terlibat dalam pembelajaran dan lebih interaktif. Pembelajaran berbasis video memfasilitasi dalam memproses informasi lebih cepat, mempertahankan pengetahuan, dan mengingatnya dengan akurat. Dengan menggunakan video, ada banyak cara kreatif untuk mengembangkan pengetahuan. Pengetahuan dapat disajikan sehingga siswa dapat benar-benar memahami pelajaran. Pembelajaran berbasis video meliputi animasi, live action, video tutorial singkat, dokumenter, vlog, dan lain-lain. Jadi Bapak dan Ibu jangan ragu untuk mencoba bagaimana pembelajaran melalui bantuan video. Pembelajaran lainnya yang diperkirakan akan menjadi tren di masa yang akan datang adalah platform e-learning. Memilih platform pembelajaran online seharusnya mudah, tetapi untuk memilih yang tepat itu membutuhkan perhatian khusus. Bahkan ini dapat menjadi pilihan yang sulit atau pilihan yang salah jika pendidik tidak memahami apa saja jenis platform untuk pendidikan atau pembelajaran online e-learning. Maka sangat penting untuk memahami jenis platform pembelajaran online dan bagaimana platform dapat membantu pendidik mencapai tujuan pembelajarannya. Pembelajaran online yang kini tidak hanya menerapkan pengajaran berbasis video yang kaku, tapi mencakup dialog dan interaksi antar peserta didik yang efektif. Selanjutnya adalah program pengajaran berbasis artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang merupakan proses memodelkan cara berpikir manusia dan mendesain suatu mesin agar dapat berperilaku layaknya manusia, atau istilah lainnya yang disebut cognitive task, yaitu bagaimana mesin bisa belajar secara otomatis dari data dan informasi yang sudah diprogramkan. Kecerdasan buatan dapat juga diartikan kecerdasan buatan atau AI adalah salah satu bagian dari ilmu komputer yang membuat agar mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia.
Penggunaan kecerdasan buatan, sadar atau tidak, telah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak aplikasi yang sudah menerapkan kecerdasan buatan sebagai kelebihan dan aplikasi tersebut. Nah, ini harus juga dipahami sebagai sebuah tantangan di mana pada masa yang akan datang banyak sekali pekerjaan yang akan terhapus oleh adanya artificial intelligence karena tergantikan oleh mesin. Nah, akan lahir suatu generasi dengan pangsa pasar pekerjaan yang berbeda, yang berbasis teknologi ya. Artinya, sebagai pendidik kita harus mengupdate segala sesuatu perkembangan siswa ya, dan kita harus sesuaikan pendidikan kita dengan zaman mereka. Peran IT juga sering digunakan dalam mendukung pembelajaran, baik di sekolah atau untuk pembelajaran mandiri atau self-learning. Kedepan, kegiatan pembelajaran akan lebih banyak menerapkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence dapat digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran, melakukan asesmen, memberikan umpan balik pembelajaran. Beberapa contoh penerapan kecerdasan buatan untuk mendukung pembelajaran yaitu mentor visual, voice assistant, smart content, presentation translator, global course, automatic assessment, dan personalized learning ya. Nah, pembelajaran kekinian yang lainnya adalah pembelajaran immersive dengan VR atau ER. Meski belum digunakan secara masif, khususnya di Indonesia, namun virtual reality ataupun augmented reality sudah terlihat geliatnya. Semua bidang bisa menggunakan itu, misalnya konstruksi, hiburan, dan perangkat simulasi. Nah, pendidikan salah satu bidang yang menarik untuk dipasang teknologi VR atau AR. VR atau AR pendidikan dapat membantu siswa memahami pelajaran. Nah, yang selanjutnya lagi adalah gamifikasi. Nah, ini sudah banyak ya. Namun, kita tentu tidak akan menyangka bahwa gamifikasi itu bisa kita manfaatkan juga sebagai media pembelajaran. Gamifikasi adalah pendekatan pembelajaran menggunakan elemen-elemen di dalam game atau video game dengan tujuan memotivasi para pendidik dalam proses pembelajaran atau para peserta didik ya, dan memaksimalkan perasaan enjoy dan engagement terhadap proses pembelajaran. Selain itu, media ini dapat digunakan untuk menangkap hal-hal yang menarik minat peserta didik dan menginspirasinya untuk terus melakukan pembelajaran. Oleh karena itu, pengajar harus mampu menerapkan permainan dalam pembelajaran yang